kasus yang pertama yang sebagai coachnya Bu Nur Sarina Tambunan dari SD 013 Sagulung. Dadah Bu. Dadah. Dan saya sebagai coachnya dari Ibu Juliana Safitri dari SD Negeri 003 Lubuk Baja. Baik, kita mulai. Oke Bu, selamat siang Bu Nina, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar Bu Nina ikut pelatihan guru penggerak ya. Semangat ya Bu Nina. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya memang ikut ini Bu, guru penggerak, dan insya Allah kalau jadwalnya tepat waktu akan dilakukan selama 6 bulan nih Bu. Tapi kok agak pesimis gitu ya Bu ya, bakalan menjalani pelatihan selama 6 bulan ini. Loh, emang kenapa Bu? Kalau Ibu tidak keberatan, Ibu bisa berbagi cerita dengan saya. Begini loh Bu, di CGP itu kan kami dituntut untuk menggerakkan rekan sejawat atau komunitas sekolah kami tuh Bu. Jadi kan kami tuh ada selalu ada biasanya ada materi apa, kita harus pengimbasan ke sekolah gitu. Pokoknya kolaborasi lah gitu kan. Tapi kok saya merasa pesimisnya itu, saya kok agak susah gitu ya Bu ya, untuk mengajak teman-teman rekan sejawat atau komunitas untuk saling berkolaborasi atau hidup bersama lah, setidaknya untuk saya ngasih pengimbasan seperti itu Bu. Apa mungkin ya, kalau saya kan di sini di sekolah ini masih baru gitu Bu, jadi saya pun agak segan gitu Bu ngajak-ngajak guru di sini. Oh, jadi gitu ya Bu Nina. Jadi Ibu merasa kesulitan nih untuk mengajak guru-guru di sini di sekolah Ibu untuk duduk bareng berkolaborasi biar Ibu Nina mempunyai kesempatan untuk berbagi ilmu dari materi CGP kepada guru-guru di sekolah Ibu, begitu ya. Benar sih Bu, kalau menurut saya juga kegiatan kolaborasi dan pengimbasan itu memang sangat penting ya Bu Nina, agar bisa setidaknya bisa menambah ilmu buat guru-guru terutama kami yang belum CGP gini ya. Nah, kira-kira menurut Bu Nina nih, yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bu Nina supaya guru-guru di sini bisa diajak kolaborasi itu seperti apa ya Bu Nina? Kalau boleh tahu? Kalau menurut saya sih Bu, kayak guru-guru itu kan mau diajak untuk duduk bareng gitu kan, untuk saling cerita kayak pengimbasan gitulah Bu, sehingga saya tuh kan berani tuh Bu, apa materi ilmu yang saya dapat dari CGP saya utarakan, saya sampaikan gitu, atau berkolaborasi nih kan, kita termasuk baru ya Bu ya, bagaimana tuntutan dari Ki Hajar Dewantara membuat pembelajaran yang mengabdi pada siswa. Jadi pengen bagaimana kita berkolaborasi gitu Bu. Tapi ya itu tadi Bu, itulah yang kesulitan untuk saya gitu. Kesulitan untuk mengajak teman untuk ikut berkolaborasi ya Bu ya. Memang kadang akan lebih baik memang jika kegiatan pengimbasan itu dilakukan secara bersama-sama ya Bu. Selain mengefisienkan waktu, juga guru-guru di sini yang ikut terlibat dalam praktek bisa mendapatkan ilmu yang dapat yang Ibu peroleh dari CGP, bisa Ibu berbagi di sekolah Ibu, kira-kira gitu ya Bu ya. Tapi memang sih kalau kita lihat ya Bu ya, kadang masing-masing guru itu kan memiliki kesibukan masing-masing. Apalagi kita kan di sekolah, ini di sekolah kita itu mungkin ada yang pagi masuk siang, kadang itu juga mungkin bisa menghambat kerja kita untuk berkolaborasi secara bersama gitu ya Bu. Nah, menurut Nina nih, kira-kira Bu Nina, apa hal yang harus Ibu persiapkan agar kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat ini di sekolah Ibu bisa tercapai dengan baik, kira-kira itu Bu? Mungkin karena yang
yang menjadi pesimis saya itu mungkin karena saya kan baru mengajak guru-guru yang di sini kan secara mulut mulut gitu kan. Arti kata ya saya aja teman di samping saya gitu kan, atau yang kira-kira menurut saya bersedia gitu kan. Jadi agak mungkin sedikit yang datang gitu ya kan, yang mau duduk bareng untuk penugasan. Mungkin saya akan mencoba teknik pendekatan kepada kepala sekolah dulu kali ya Bu ya, karena kan kita tahulah kalau kepala sekolah itu kan dia punya power nih untuk menggerakkan gitu kan. Jadi mungkin saya akan membuat program materi CGP yang ingin saya sampaikan, atau saya mengadakan ke kepala sekolah bagaimana caranya meyakinkanlah seperti itu bahwa oh ini materi CGP ini bagus untuk diimplementasikan di sekolah gitu kan. Jadi kan nanti di kepala sekolah itulah mungkin akan mengapain ke bagian kurikulum untuk menentukan waktu apa yang sudah cocok atau pas untuk barang mungkin seperti Iya, itu iya, kali ya. benar. Iya. Bagus Bu, menurut saya ide itu udah sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan ide yang sudah Ibu tadi. Dengan rencana Ibu melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, maka kepala sekolah juga nanti bisa menginstruksikannya kepada bagian kurikulum, sehingga nanti dicarikan waktu yang sesuai, yang tepat, kapan kira-kira, sehingga kegiatan pengibasan itu boleh berjalan dengan baik, kira-kira begitu kan Bu Nina. Jadi rencana Ibu Vina supaya pengibasan kolaborasi bersama dengan guru itu bisa berjalan baik berhasil, dukungan seperti apa kira-kira yang Ibu perlukan? Mungkin yang pertama dukungan dari kepala sekolah gitu kan Bu, untuk meyakinkan kepada teman-teman sejawat bahwa ini bagus nih materi atau program dari guru penggerak seperti itu, dan adanya kerjasama kolaborasi lah dengan rekan sejawat saya, karena kan kami bisa mungkin nanti membuat perencanaan rancang pembelajaran yang lebih ke anak seperti itu, yang inovatif, yang menyenangkan seperti yang saya terima selama di CGP. Iya. Kayaknya akan menjadi momen yang seru ini Bu Nina. Nah, saat kita bisa duduk bersama nih, belajar bersama dengan teman-teman saat kolaborasi nanti, kira-kira kapan rencana Ibu akan melakukan hal itu? Kebetulan Bu, minggu depan ini ada agenda komunitas sekolah kami untuk melakukan, ya biasanya kan kami suka KKG untuk lingkungan sekolah saja gitu ya kan Bu, kita mungkin saya akan koordinasi ya dengan kepala sekolah atau bagian kurikulum, mana tahu dari waktu untuk yang komunitas KKG itu ada berapa menit atau 1 jam 2 jam untuk saya memaparkan materi-materi CGP, mungkin kayak gitu ya Bu ya. Oh iya, itu ide yang bagus Bu, dan Ibu harus tetap semangat ya. Nah, bagus itu Bu, saya senang Ibu sudah semangat. Nanti Ibu sangat ingin sekali menyampaikan materi yang apa yang Ibu dapatkan di GP ini untuk Ibu terapkan di sekolah Ibu dengan mengajak teman-teman guru untuk mau berkolaborasi, kira-kira begitu ya Bu ya. Saya sangat senang sekali. Nanti saya tunggu loh Bu kabar dari Ibu Nina, bagaimana kita bisa merefleksikan dari rencana Ibu Nina ini supaya rencana Ibu Nina ini nanti terlaksana. Ya Bu Nina. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Nur. Berkat coaching dengan Ibu Nur, akhirnya saya bisa semangat lagi dan menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini Bu. Terima kasih Bu. Semangat Bu Nina. Menurut saya nih, pembicaraan kita ini sudah kita lakukan kira-kira dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi hingga saat ini. Menurut Bu Nina nih, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dalam pembicaraan kita saat ini? Saya jadi paham Bu, supaya kayak kita menggerakkan rekan sejawat lebih efektif, itu kita
mulai dari kepala sekolah kita sebagai yang punya power dan wewenang lah di sekolah ini untuk menggerakkan rekan lain gitu. Jadi lebih cepat daripada kita harus menunggu kita omongin dari orang ke orang kan yang dengar paling sedikit gitu kan. Tapi ketika melewati kepala sekolah mungkin nanti akan difungsikan melewati bagian kurikulum, dan itu menurut saya efektif. Oke, terima kasih banyak Bu Nina. Saya berharap Bu Nina dengan pelatihan CGP-nya bisa menerapkan ilmu-ilmunya dan mampu berkolaborasi di sekolah Ibu, sehingga setiap guru yang ada di sekolah Ibu, terutama guru-guru yang belum CGP, bisa berbagi ilmu dengan Ibu dan mereka menjadi mau ikut aktif dalam kolaborasi. Wah, semangat Bu Nina, semoga bisa dijalankan dengan baik ya. Nah, di sini Bu Nina, saya sungguh berterima kasih, bersyukur ya Bu Nina sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu dengan pemikiran Ibu sendiri. Nah, di sini Ibu sangat diperlukan potensi Ibu yang luar biasa bagaimana supaya pelaksanaan kolaborasi itu berjalan nanti dengan baik. Terima kasih Bu Nina sudah mau hadir dalam acara kita hari ini. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Bu Nina. Semangat Bu Nina, semoga para kita terlaksana. Oke Bu Nina. Demikianlah coaching kasus pertama dari kelompok kami. Coaching yang kedua, untuk kasus yang kedua, sebagai coachnya saya Juliana Safitri dari SD Negeri 003 coaching yang kedua, untuk kasus yang kedua, sebagai coachnya saya Juliana Safitri dari SD Negeri 003 Lubuk Baja, dan sebagai coachnya Ibu Nur Sarina Tambunan dari SD 013. Oke, selamat siang Bu Nina. Apa kabar hari ini? Apakah Ibu punya waktu luang untuk hari ini untuk saya? Selamat siang juga Bu Nur. Ada apa ya Bu Nur? Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, mohon maaf ya Bu Nina kalau saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Nur, kan kita sebagai sesama teman satu sekolahan, jadi ya ada persoalan Ibu berarti kan persoalan buat saya juga. Ini loh Bu Nina, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Nina mau membantu saya? Dengan senang hati Bu Nur, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu Nina. Masalah Ibu Nur apa? Bisa Ibu ceritakan? Mungkin bisa saya bantu. Kalau saya bisa bantu, kita kerjakan bersama-sama. Oke loh Bu, saya kan lagi mengajar di kelas rendah nih. Kebetulan saya dibuat di kelas 2 SD. Nah, kebetulan di kelas saya itu ada beberapa anak yang menurut saya itu anak yang hiperaktif gitu. Kira-kira bagaimana ya Bu Nina cara yang tepat untuk saya bisa lakukan agar kegiatan atau proses belajar di kelas kami itu bisa berlangsung dengan baik, karena memang anak yang beberapa anak ini ada itu 4 anak itu sangat luar biasa hiperaktifnya begitu. Proses mengajar yang bagaimana Ibu maksud? Apa Ibu tidak bisa mengolah kelas dengan baik? Saya lihat selama ini kayaknya sekolah kelas Ibu tuh bagus pembelajarannya gitu. Kayaknya heboh dalam arti kata belajar gitu. Ternyata hiperaktif ya Bu ya. Kadang memang sih asik heboh, cuman kan dengan anak yang beberapa anak yang hiperaktif ini kadang membuat kita menjadi kadang kayak Pak Aditya dengan gimana ya, kayak muncul amarah gitu ya. Setiap kali saya masuk di kelas itu siswa ini boleh dikatakan tak bisa diam. Jadi dia ada aja ulahnya di kelas tersebut. Kadang dia itu mengganggu temannya, kadang dia juga mau mencoret-coret temannya.
belajaran memang dia fokus dengan apa yang kita sampaikan dan dia tidak mengganggu temannya, kira-kira begitu. Oh gitu. Lalu bagaimana respon ibu saat anak yang hiperaktif itu sedang kambuh gitu kan, hiperaktif ketika ibu mengajar? Ya, respon saya kadang sih geram ya, kadang saya gimana dengan anak ini, kadang mau saya cubit atau gitu, tapi saya kadang ingat bahwa kita sebagai CGP nih, seperti yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru harus untuk anak ya. Jadi sesuai dengan visi kita di CGP bahwa setiap anak itu unik gitu, jadi memiliki karakter yang sangat berbeda-beda gitu. Jadi kita harus bisa mengatasi apapun masalah yang kita hadapi terhadap anak gitu kan. Jadi kita harus selalu memberi yang terbaik bagaimana supaya proses pembelajaran itu di kelas berlangsung dengan baik. Walaupun mereka dengan keunikan masing-masing, saya harus mengerti dengan mereka. Itu yang saya alami. Jadi dengan seperti itu saya selalu berusaha untuk tetap komitmen dengan tanggung jawab tugas saya sebagai guru, bahwa saya harus tetap melayani atau boleh dikatakan mendidik anak-anak kita itu seperti apa supaya mereka nanti menjadi lebih baik, kira-kira begitu. Bagus lah kalau ibu, saya rasa masih memegang komitmen dengan tugas kita ya Bu ya. Selama ini apa yang ibu lakukan di kelas agar proses tetap berjalan dengan lancar dan kondusif dengan situasi yang ibu alami di dalam kelas? Kalau yang selama ini saya lakukan ya Bu, saya juga yang pertama ketika saya menghadapi anak-anaknya luar biasa hiperaktif ini, yang pertama saya tenangkan pikiran saya dengan cara menarik nafas, saya tenangkan pikiran saya, kemudian saya mengajak bertanya kepada anak itu apa yang mereka inginkan sebenarnya, kegiatan seperti apa yang mereka inginkan saat pembelajaran di kelas. Jadi selain itu, setelah saya bertanya dari jawaban mereka, nanti saya akan mengarahkan mereka seperti apa yang mereka inginkan. Selain itu juga biasanya saya menggunakan beberapa metode, menggunakan beberapa media pembelajaran yang membuat mereka senang. Sepertinya saya pernah coba di kelas, mereka lebih suka ke hal yang melakukan gerakan seperti bermain, saya belajar sambil bermain, atau mungkin lebih ke menonton. Ketika saya buat video pembelajaran, mereka lebih fokus, lebih tenang mendengarkan, sehingga atau membuat kartu. Saya juga pernah membuat kartu tambahan gitu, ada pelajaran penjumlahan, saya buat kotak-kotak, saya buat angka-angka untuk mereka buat coba tampilkan penjumlahan yang hasilnya 15 sebanyak-banyaknya. Itu mereka senang dengan angka 15, hasilnya 15 tapi dengan penjumlahan yang berbeda-beda, sehingga mereka senang. Jadi saya lihat dengan seperti itu, jadi mereka lebih fokus ke pembelajaran dan tidak mengganggu temannya, kira-kira begitu jadinya. Sehingga kelas itu menjadi lebih asik gitu. Jadi tidak lagi ada waktu bagi mereka untuk mengganggu atau menjadi temannya atau bagaimana. Sudah ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu ya, apalagi kan kelas 2 gitu ya Bu ya. Ya memang mungkin mereka masih tahapnya adaptasi gitu ya Bu ya, apalagi mungkin kalau yang belum TK tiba-tiba dia suruh masuk SD gitu ya kan Bu, masih panjang lah adaptasi dia gitu kan. Ibu sudah kayak ice breaking gitu, sudah perhubungan segala macam. Terus kira-kira ada nggak ya Bu ya perubahan dari anak tersebut setelah ibu melakukan ya itu tadi pembelajaran yang aktif sih menurut saya gitu ya Bu ya? Kalau menurut saya sih yang saya amati ketika saya melakukan pembelajaran menggunakan kegiatan ada perubahan terlihat dari anak-anak tersebut. Jadi mereka lebih konsentrasi, lebih fokus mendengarkan, bahkan mereka lebih asik mendengarkan video atau yang kita tayangkan, membuat mereka lebih tenang. Jadi sehingga pembelajaran itu memang jadi berjalan dengan baik. Dari apa yang telah Ibu Nur sampaikan tadi, kira-kira ada kendala atau hambatan tidak? Kalau menurut saya kendala yang saya hadapi mungkin lebih ke arah sarana prasarana yang ada di sekolah kami ya, seperti contohnya
kadang kan kalau memang suara daripada Infokus atau apa kita kurang kuat, jadi anak-anak itu jadi kayak mengarah ke nggak fokus gitu. Kemudian wifi juga kadang yang nggak terjangkau ke sekolah gitu ya. Kadang kita dapat dikasih Infokus, tapi Infokus yang kita dapat itu nggak berfungsi dengan baik kan, karena memang ada Infokus di sekolah kami beberapa. Nah kadang kita pakai nggak berfungsi dengan baik, jadi nggak kita asiknya asik membuat nggak bagusnya ganti lagi sehingga makan waktu. Kira-kira kendalanya di situ. Ya Ibu ya, namanya aja kita guru ya Bu ya, di sekolah negeri lagi ya kan, kita ya harus pandai-pandai lah gimana yang tadi kata Ibu ya, walaupun repot ganti-gantiin fokus ya itulah usaha Ibu gitu kan. Terus jadi bagaimana cara Ibu kalau misalnya mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu ceritakan tadi? Yang saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran, yang pertama itu fokus dulu, saya pastikan apakah memang sudah bisa dipakai atau apa memang berfungsi dengan baik ya, yang pertama. Yang kedua, kalau karena memang wifi tidak terjangkau di kelas saya, supaya tidak menggunakan wifi, biasanya saya download dulu materinya kalau dia dalam bentuk video. Jadi ketika saya ada pre-les di kantor, saya download videonya, kemudian saya simpan. Nanti di kelas tinggal kita memutar ulang gitu. Jadi tidak harus menggunakan wifi lagi begitu Bu. Sehingga nanti saat kita sudah sampai di kelas, kita bisa menyampaikan materi kita itu dengan baik, terlaksana, sehingga anak-anak pun proses kegiatan pembelajaran pun di kelas menjadi terlaksana dengan baik dan anak-anak juga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kira-kira begitu. Jadi mungkin saya bisa ngambil kesimpulannya lah ya. Menurut Ibu kan tadi anak hiperaktif di kelas gitu kan, terus Ibu nih ada ide apa membuat media pembelajaran yang interaktif dengan video gitu ya kan Bu. Walaupun yang tadi Ibu bilang hambatannya banyak gitu ya kan, ya dari sarana prasarana sampai sinyal wifi, tapi Ibu tetap semangat karena menurut Ibu ya Ibu bisa menggunakan ide itu untuk mengatasi anak-anak yang hiperaktif seperti itu kan Bu? Iya Bu, kira-kira begitu. Dari apa yang sudah Ibu Nur sampaikan tadi, kira-kira rencana kedepannya apa ya Bu ya? Saya akan rencana saya Bu ya, untuk kedepannya dalam sistem kegiatan pembelajaran saya akan berusaha bagaimana media yang membuat anak tersebut fokus belajar, seperti selalu membuat video atau mungkin membuat kartu pembelajaran seperti kalau pembelajaran matematika kan saya selalu membuat angka yang bisa mereka mainkan sehingga mereka paham gitu dalam mengikuti pembelajaran tersebut, dan anak-anak pun menjadi senang mengikuti pembelajaran ketika saya masuk di dalam kelas. Kira-kira langkah yang Ibu sampaikan tadi sih bagus Bu, dan saya setuju sekali dengan ide dari Ibu. Semangat ya Bu. Iya, terima kasih Bu Nina. Oke Bu Nur, dari yang sudah kita rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk melaksanakan rencana tersebut, saya memiliki komitmen untuk tetap selalu mempersiapkan diri, mempersiapkan media pembelajaran untuk anak-anak saya. Bagaimana mungkin media itu boleh dalam bentuk video, mungkin boleh dalam bentuk kartu, mungkin dalam bentuk permainan. Bagaimanalah supaya memang anak di kelas itu, terutama anak yang hiperaktif tersebut, bisa fokus belajar, tidak lagi mengganggu temannya. Kadang ketika mereka mengganggu temannya, kadang temannya menjadi menangis sehingga proses pembelajaran juga jadi tidak berjalan. Nah, tapi dengan saya sudah mempersiapkan segala media yang pas mereka, mungkin nanti kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Nah, bagus sekali idenya Bu. Semoga berjalan dengan baik dan tetap komitmen dengan ide tersebut ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Nina sudah membantu saya. Sama-sama Bu Nur.
Oke, sekian kasus 2 kelompok kami. Mau refleksi? Refleksi Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya nih Bu Nina, selama kita melaksanakan percakapan ini, yang pertama yang sudah baik itu adalah kemitraan di antara kita. Sepertinya antara coach dengan coach itu sudah seperti saudara, ya. Dalam menyampaikan masalahnya ketika sama Bu SD kita ya, jadi nyambung ya kan. Jadi itu menurut saya yang sudah berjalan di antara kita selama kita melaksanakan coaching, yang sudah berjalan dengan baik itu pertama ada kemitraan di antara kita. Sebenarnya kita udah mau saling terbuka dengan masalah kita, kira-kira begitu ya. Ya Bu. Nah untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya yang masih perlu diperbaiki, terutama saya masih belum bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu ya, masih berbata-bata saat saya menjadi coach atau coaching. Saya masih terbata-bata, mungkin informasinya juga yang masih kurang pas, yang harus saya perbaiki ke depannya. Saya harus lebih belajar lagi ya, bagaimana menjadi coach dan bagaimana menjadi coaching, kira-kira begitu ya Bu Nina. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present gitu ya, maksudnya ketika saya coach supaya tetap stabil gitu maksudnya mungkin ya. Ya kayak pelajaran kedua. Yang akan supaya coach berjalan dengan baik, yang akan saya lakukan yang pertama itu harus saya setidaknya paham masalah atau gambaran seperti apa yang akan di coaching, ya kan. Dengan kita mengetahui masalah yang akan kita coaching, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu lebih kita kuasai ya. Jadi kita harus memiliki gambaran apa yang mau kita coaching. Selain itu juga kita membuat saat kita melaksanakan coaching, supaya coaching itu berjalan dengan baik, antara coach dengan coaching harus membuat catatan-catatan kecil disampaikan oleh coaching, sehingga coachnya bisa mengarahkan pertanyaan ke arah yang selanjutnya. Jadi dia membuat pertanyaan catatan kecil dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh coaching, sehingga saya bisa mengarahkan pertanyaan ke arah yang lebih baik, kira-kira begitu ya. Pertanyaan yang lebih berbobot yang membuat supaya penyelesaian masalah itu bisa terlaksana, kira-kira begitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki komunikasinya? Nah kalau menurut saya nih Bu Nina, yang pertama itu yang harus kita lakukan berlatih lah ya. Ya kan Bu, kita harus tetap berlatih dan berlatih. Saya rasa kalau kita terus berlatih dan terus mau berlatih dan berusaha, pasti lama-lama akan terbiasa dan kita menjadi coach yang baik gitu ya, menjadi coach yang memang benar-benar bisa coaching teman kita, bisa menyelesaikan masalah teman kita. Intinya kita mau berlatih dan berusaha untuk selalu berlatih, jangan pernah minder atau bosan, begitu ya Bu. Kira-kira begitu Bu Nina yang bisa saya sampaikan. Umpan balik saya selama dikikis dengan Ibu yaitu tadi kemitraan kita ya kan, mungkin ya dengan kita yang sama satu guru SD gitu kan, pengalaman Ibu juga pengalaman saya gitu kan. Jadi karena kita sepengalaman, jadi kita tuh merasa menjiwai gitu ya. Karena ya memang rasanya seperti itu di dunia guru SD kan Bu, anaknya seperti apa gitu. Pastilah kita temukan hal yang sama ya, karena kita satu apa gitu. Iya. Terus kayak misalnya saya sebagai kalau misalnya pertanyaan Ibu itu kan jadi apa sih, memancing saya gitu kan, ternyata saya punya potensi gitu kan, misalnya itu tadi masalah itu banyak kita mampu untuk masalah kita sendiri gitu. Iya benar sekali Bu.
lagi Ibu refleksi dari Ibu? Ah, menurut saya apa yang sudah disampaikan sudah mewakilkan semuanya, ya kan? Berarti sekarang refleksi dari saya ya. Boleh tadi. Refleksi diri dari saya saat di coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu tadi pertama ya kemitraan, dalam arti kata kan kita ketika di coach kan kita harus ada saling percaya gitu kan, saling percaya gitu. Kalau saya tuh percaya kalau Ibu mampu mengasih inilah jangan atau apalah gitu. Perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan, sama seperti ya pada umumnya ya Bu ya, yang diperbaiki ya kita walaupun sering mengajar tetap aja yang namanya ngomong itu kadang grogi gitu Ya kan. benar. Iya gitu kan, walaupun ya udah bertahun-tahun jadi guru tetap aja, apalagi kayak kita menjadi pembina upacara tetap aja gemeteran gitu kan. Jadi ya mungkin itulah bagaimana cara kita berkomunikasi lah yang dengan orang lain itu yang bagus, yang tertata. Sama saya juga punya inilah kelemahan saya juga di situ gitu Bu. Terus untuk yang perlu ditingkatkan lagi rasa ini kita lah, rasa kemitraan gitu kan, yang tadi sudah ada. Jadi kita untuk ditingkatkan lagi dalam arti kata ketika sudah merasa satu senasib penanggungan dalam arti kata sama-sama guru SD, sama-sama guru baru gitu ya kan Bu ya, sama lah kita seperjuangan gitu kan. Berarti kan kita saling ini aja lah, berbagi ya pengalaman seperti itu. Mungkin di pengalaman Ibu hari ini mungkin 2 minggu lagi pengalaman Ibu itu terulang ke saya gitu ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Kalau yang sebelumnya ya saya gitu Bu, kadang kalau saya minum dulu ya, saya bilang gitu. Gue kebiasaan saya kayak gitu. Nggak apa-apa Ibu, ya. Gitu. Jadi kalau minum saya harus tenang gitu. Air minum itu bisa mencerahkan suasana. Iya. Menyejukkan hati. Iya. Cerah. Saya gitu, misalnya di kelas aja juga seperti itu. Misalnya kok kita lagi nanti ya Ibu minum dulu ya, kalian mau bising nanti minum dulu. Kalau Ibu minum nggak cukup, disiram lah kepala Ibu nanti. Silakan silakan. Itu paling yang sebelum seperti itu. Terus benar kata Ibu, kita kayak mencari kata-kata kunci lah seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kita sudah menyamakan, kita sudah try out lah ceritanya kemarin gitu kan. Oh tahu nih jalan pikiran Ibu tuh nanti yang seperti apa gitu. Itulah mungkin kita sudah membangun kemitraan kita gitu kan. Jadi kata kunci kalau kita disuruh ngomong ya namanya perempuan kan Bu, bakalan gak ada ujungnya gitu kan.